بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah dan bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara iman. Karena untuk perkara imanlah Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul bukan diutus oleh Allah untuk perkara pertanian, bukan untuk perkara perumahan, bukan untuk perkara segala macam urusan. Tetapi Allah utus nabi dan para rasul hanya untuk menyampaikan satu kalimat yang agung, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada nabi satupun yang tidak diutus untuk menyampaikan perkara ini. Ini saking pentingnya perkara. Seandainya ada perkara yang lebih penting daripada itu, pasti akan diberikan kepada kekasih-kekasih Allah. Siapa? Para nabi, para rasul. Kalau ada yang lebih penting dari perkara iman, pasti akan diberikan kepada para kekasih Allah. Siapa? Para nabi, para rasul. Ganti nabi, berganti nabi, berganti nabi, terus berganti nabi. Untuk itu, bagaimana mengenalkan manusia kepada Allah? Bagaimana manusia meyakini bahwa Allah yang menciptakannya, bahwa Allah yang mengurusnya, bahwa Allah yang memberi rizkinya. Ini untuk perkara ini Allah utus para nabi, para rasul, supaya tertanam keyakinan, keimanan di dalam hati setiap diri manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk perkara-perkara yang lain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, nabi diutus, manusia ada yang beriman, ada yang ingkar. Setelah itu nabinya wafat, yang iman pun kembali ingkar, murtad kembali. Karena apa? Tidak ada yang mendakwahkan agama. Utus. Kemudian Allah utus lagi nabi, ada yang iman lagi, ada yang ingkar lagi. Nabinya mati wafat, maka yang beriman pun kembali murtad. Diutus lagi nabi, begitu seterusnya sampai akhirnya kepada
baginda Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kenapa demikian? Orang yang beriman kembali murtad. Kenapa? Karena tidak ada yang melanjutkan daripada risalah kenabian. Tidak ada yang melanjutkan tugas para nabi. Umatnya sewaktu itu, umat-umat terdahulu tidak diberikan tanggung jawab agama. Cukup beriman, ibadah saja sudah. Makanya hadirat Allah Subhanahu wa taala 1500 tahun Rasulullah SAW telah tinggalkan kita. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih beriman kepada Allah, masih mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena estafet tanggung jawab agama ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan. Kalau dulu enggak, nabinya saja yang dakwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini, umat yang terakhir, akhir zaman, diberikan tanggung jawab agama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini adalah salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Gelar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Kuntum khair ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Padahal lahirnya terakhir, umurnya pendek-pendek, goreng cilik-cilik. Tapi dulu umatnya umurnya panjang-panjang, badannya besar-besar. Tapi tidak diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik. Ibadahnya hebat, panjang-panjang. Tapi Allah berikan gelar terbaik, umat terbaik ini kepada kita. Ada apa di dalam? Ada apa di balik itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar terbaik atas umat ini? Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena tugas para nabi telah diberikan kepada kita. Tugas kekasih-kekasih Allah diberikan kepada kita, yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Inilah yang menjadikan kita ini sebagai umat yang paling istimewa. Jadi kita punya tanggung jawab apa? Tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Siapa? Ya semua umat Nabi, laki-laki, wanita, tua, muda, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, yang di kota, yang di kampung, punya tanggung jawab yang sama atas agama ini. Sama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah dihantarkan rombongan-rombongan dari Indonesia ini ke seluruh dunia, ke Afrika, ke Eropa, ke benua Amerika, ke benua Cina, ya. Diantarkan rombongan-rombongan untuk apa? Melanjutkan daripada usahanya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana setiap manusia ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, seandainya di bulan ada penduduk, ada manusia, maka kita wajib menyampaikan agama ke sana. Saking wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hari ini bagaimana hari ini? Keadaan kita. Bagaimana keadaan kita hari ini? Ya. Bagaimana keluarga kita? Bagaimana lingkungan kita? Ya. Maka kita perlu
berpikir bagaimana supaya agama ini wujud di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya agama ini wujud dalam kehidupan keluarga kita. Untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bukan dengan banyak harta, tetapi dengan agama. Bagaimana agama ini wujud dalam masyarakat, sehingga tercipta di masyarakat ini suasana agama. Dan suasana, keadaan ini sangat dipengaruhi oleh agama. Perkara iman. Apabila iman ini masuk ke dalam hati-hati manusia, maka suasana dan keadaan akan apa? Akan baik. Baik, enak baik. Baik semuanya. Segala urusan menjadi baik. Apabila segala urusan ini menjadi baik, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk satu kampung, penduduk satu negeri, penduduk satu desa beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Berkah semuanya. Hujan jadi berkah. Ya, tumbuhan jadi keberkahan. Hari ini gimana? Hujan di mana-mana, yang terjadi banjir. Ya, panen di mana-mana, tetapi hadirin harga mahal. Harga mahal, harga murah pun dipengaruhi oleh iman manusia. Bukan karena kebijakan pemerintah, tapi karena keimanan kita. Allah yang memberikan harga mahal, Allah yang memberikan harga murah. Allah, bukan pemerintah, bukan. Atas apa? Atas amal-amal kita. Karena apa? Tidak ada keberkahan tadi. Kenapa tidak berkah? Karena tidak ada suasana yang baik. Kenapa suasana tidak baik? Karena imannya rusak. Maka hal yang terpenting yang harus kita utamakan dalam kehidupan kita ini adalah memperbaiki iman. Kita merasa bahwa kita sudah beriman. Kata siapa? Kata kita, belum. Karena baik atau buruknya iman ini akan terlihat, akan nampak dari kehidupan. Ya, akan nampak. Yang namanya iman ini walaupun gaib tapi nampak seperti angin, tidak kelihatan. Tapi adanya angin ini nampak bergoyang. Tanaman, pohon bergoyang ini karena ada angin. Bukti adanya angin. Iman pun gaib, tapi bukti daripada iman ini akan, kalau benar imannya akan terbukti. Oh, dalam ibadahnya akan terbukti, dalam muamalah akan terbukti, dalam muasyarah akan terbukti, akhlaknya akan membuktikan dirinya sebagai orang yang beriman. Maka kita harus memperbaiki iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jaddidu imanakum. Wahai sahabat-sahabatku, perbaharui iman-iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaiki iman-iman kami ya Rasul? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Kata Nabi, perbanyaklah kalian ucapkan la ilaha illallah. Berucap, bukan zikir. Berkata-kata. Kita ngomong ada lawannya, ada yang mendengarkan. Artinya apa? Menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Kenapa para nabi imannya terus yazid wa yazid? Iman para nabi ini naik terus. Karena apa? Karena hari-hari dia buat dakwah. Hari-hari laila wan nahar, malam, siang, para nabi, para rasul ini yang dikerjakan adalah mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Maka imannya terus naik. Ada yang imannya naik turun. Para sahabat imannya naik turun.
Maka kata Nabi, perbaharui iman-iman kalian. Maka hikmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang sudah meyakini dengan adanya akhirat, surga, neraka. Para sahabat sudah meyakini dengan adanya keadaan kubur bagaimana. Tapi kata Rasul, masih harus diperbaiki. Para sahabat sudah mentaati dan menjalankan seluruh perintah Allah. Tetapi kata Nabi, masih harus diperbaiki iman-iman kalian. Nah, hari ini kita kepada akhirat saja belum yakin, kita masih ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Apakah benar ada siksaan kalau kita meninggalkan kewajiban-kewajiban? Apakah benar kalau saya melaksanakan perintah-perintah Allah kita akan dapatkan surga? Masih ragu-ragu. Sahabat yang sudah yakin saja masih harus diperbaiki imannya. Maka untuk perkara inilah hadirat Allah Subhanahu wa taala kami belajar itikaf. Ya. Berkeliling silaturahmi untuk menyampaikan perkara agama. Bukan untuk orang sini, tapi untuk kami sendiri yang lakukan. Karena dakwah ini bukan untuk orang lain, dakwah ini untuk kita. Sebagaimana seorang sales mendakwahkan produknya. Siapa yang membutuhkan hasil dari produk itu? Ya sales itu. Semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak dia dapat keuntungan. Bukan untuk orang lain hasilnya. Maka kita jadi sales-salesnya Allah, menyampaikan perkara agama agar kita mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Yuslih lakum a'malakum. Ya. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Dalam satu tafsir, Allah akan memperbaiki iman-iman kalian dengan dakwah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan dakwah itu. Jadi dakwah bukan untuk orang lain. Dakwah ini untuk yang dakwahnya sendiri. Supaya dapat apa? Diperbaiki oleh Allah amal-amalnya, diampuni dosa-dosanya, dan diperbaiki oleh Allah imannya. Maka insya Allah kita akan belajar sama-sama nanti ya. Belajar memperbaiki iman, memperbaiki amal. Agar apa? Agar kita mati dalam keadaan membawa iman yang betul, membawa iman yang sempurna walaupun sedikit, tapi imannya sempurna. Iman yang sedikit tapi murni, bagaimana emas 24 karat murni, maka nilainya akan tinggi. Tapi emas yang dicampuri dengan segala macam ada tembaga segala macam, nilainya akan di bawah rendah ya. Maka bagaimana iman kita ini sempurna kepada Allah SWT? Satu cara-caranya hanya satu, yaitu bagaimana kita belajar menyampaikan ini perkara agama supaya kita mendapatkan keuntungan tadi. Keuntungannya Allah akan memperbaiki iman kita, Allah akan memperbaiki amal-amal kita, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah semuanya niat amal, insya Allah. Boleh catatkan nama, niat 3 hari itikaf untuk memperbaiki diri, islah diri, memperbaiki iman, memperbaiki amal, ya, memperbaiki muamalah, memperbaiki muasyarah, akhlaknya diperbaiki. Siapa yang niat 3 hari itikaf? Insya Allah. Kalau kita sakit 1 minggu, 2 minggu di rumah, nggak kerja, nggak dapat apa-apa, nggak dapat hasil apa-apa. Cara mahena. Ini belajar 3 hari, belajar 3 hari. Ya, anggap bahwa kita ini lagi sakit. Sakit apa? Sakit iman. Sholat malas, ngaji malas, silaturahmi orang kiyang. Ini tanda penyakit iman. Tapi kalau penyakit zahir, mangan ya pahit, minum ya blena, turu ya blena. Kalau penyakit zahir, kalau penyakit batin, sholat ya orang kiyang, ngaji orang kiyang. Ya, penyakit batin, penyakit apa? Iman. Maka perlu diopname dulu. Perlu diopname dulu imannya. Wah, insyaallah ya. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita.
dalam bagaimana kita memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah dan iman yang sempurna. Subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.